semuanya, salam kenal, aku Atika Zakia dan dalam video kali ini aku akan mereview salah satu buku lokal terbitan tahun 2021, yaitu Sayangi Dirimu, Berhentilah Menyenangkan Semua Orang, karya Kak Sabrina Ara. Pasti capek kan mengiyakan semua permintaan orang lain dan lebih mengorbankan diri sendiri hanya untuk menyenangkan orang lain. Bahkan ada kalanya kita itu terpaksa harus melakukan hal-hal yang tidak kita sukai hanya untuk menyenangkan orang lain, hanya untuk mengiyakan permintaan orang lain itu. Tenang-tenang, kamu itu nggak sendiri. Untuk kamu yang merasakan hal seperti itu, ngerasa nggak enakan, menjadi seorang people pleaser, ataupun kamu itu ngestak dalam pleasing modemu, pasti buku ini tuh cocok untuk kamu. Maka dari itu, tonton videonya sampai habis. Yuk kita bahas bukunya bersama-sama. Wajar nggak sih ketika kita itu ingin orang lain menyukai kita, senang dengan keberadaan kita, ingin dianggap dan diakui oleh orang lain? Tentunya wajar dong, tapi kita juga harus ingat bahwa sifat manusia itu rumit. Mereka punya penilaian mereka masing-masing, mereka mempunyai kecenderungan mereka masing-masing, dan tentunya mereka mempunyai emosi mereka yang tidak bisa kita duga. Dan kita itu nggak bisa memaksakan kehendak mereka agar sama dengan apa yang kita miliki. Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk cocok dengan kita. Dan juga sebaliknya, kita juga tidak bisa selalu mengubah diri kita hanya untuk sesuai dengan apa yang orang lain inginkan. Meskipun tipis, buku ini juga mengajari para pembacanya banyak hal. Buku ini berisi 170 halaman yang isinya itu ngena banget. Kak Sabrina Ara ini menuliskan cerita-cerita sederhana dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan yang terjadi dalam kehidupan seseorang, gimana cara mengatasi suatu masalah, ataupun tentang dunia yang tidak ramah terhadap kita, hingga cara kita itu mempertahankan kebahagiaan dan ketenangan kita dalam hidup. Buku ini juga bukan hanya berfungsi untuk membuka mata para pembacanya tentang hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya, tetapi Sabrina juga mengajarkan kita cara untuk mengelola emosi negatif kita agar tidak merugikan orang lain. Lalu Kak Sabrina juga menuliskan gimana ciri-ciri atau orang-orang toksik yang perlu kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, secara perlahan buku ini tuh mengajarkan kita untuk berkata tidak atau mencoba untuk menolak perkataan orang lain gitu. Dan juga buku ini itu mengulas tentang cara kita untuk menerima dunia kita sendiri gitu, tanpa menjadi orang lain. Selain itu, cara kita berusaha terus bangkit untuk memperjuangkan kehidupan kita, yang mana kerap kali ada beberapa orang yang mengusik kehidupan kita agar hidup kita itu nggak bahagia gitu. Dan selain itu, di buku ini juga Kak Sabrina itu menulisnya itu menggunakan bahasa yang sederhana. Jadi kita itu dalam sekali baca itu sudah paham gitu. Dan tulisannya juga membuat kita itu berpikir, terus mengingat kembali, memeriksa hubungan kita dengan hubungan orang lain. Sebenarnya kita itu korban atau pelaku, atau malah keduanya gitu. Dan salah satu hal yang saya suka dari buku ini itu selain bahasanya yang sederhana dan mudah dipahami, juga cerita-cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Buku-buku di setiap bab ini itu disisipkan kutipan-kutipan yang penuh makna dan menarik.
Dan di antara banyaknya kutipan dari 7 bab yang ada di buku ini itu ada beberapa kutipan yang diambil dari tokoh terkenal. Beberapa di antaranya itu ada tokoh Buya Hamka, kutipannya Buya Hamka, Jamaluddin Rumi, Bruce Lee, Firsa Bersari, ini ada contohnya. Terus juga ada ini, Nelson Mandela juga ada. Nah, itu tuh kutipan-kutipannya itu cukup menarik, jadi bisa membangkitkan kita untuk memotivasi kita. Jadi gimana nih teman-teman? Apakah kalian tertarik untuk membaca buku karya Kak Sabrina ini? Bagi teman-teman yang sudah membaca buku Bersayangi Dirimu, Berhentilah Menyenangkan Orang Lain, jangan lupa tuliskan di kolom komentar pendapat kalian mengenai buku ini. Dan bagi teman-teman yang memang belum mulai membaca, mungkin bisa nih dijadikan referensi untuk masuk di wishlist buku bacaan teman-teman. Dan mungkin bagi teman-teman yang ngerasa buku ini nih menarik dan cocok untuk didengarkan dan dibaca oleh orang lain juga, mungkin bisa di-share ke teman-teman kalian yang mungkin siapa tahu teman-teman kalian ini butuh loh mendengarkan atau membaca buku ini. So, terima kasih sudah mendengarkan. Sekian video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.